Saya mau masuk dulu dengan diskusi kita karena Anda terlibat sangat aktif dalam penyuntikan buku Jokowi Prabowo 2.0. Nama dua ini dari 2014, 2019 dan sampai sekarang terus menjadi nama yang ada dalam putaran politik sentral Indonesia. Saya mau tanya dulu, apa sekarang menurut Anda dua nama ini dalam perpolitikan nasional? Dua nama ini sebenarnya dua nama yang dominan dalam politik Indonesia ya dari 2014 sampai sekarang ya. Dulu mereka bersaing satu sama lain untuk menduduki kursi nomor 1 dan kemudian mereka bekerja sama ya secara tidak sadar sebenarnya apa yang dilakukan oleh Jokowi itu adalah satu anomali. Ada banyak, saya belajar perbandingan politik. Ya, agak tidak terlalu lazim bahwa orang mengangkat sekutunya yang kuat itu kemudian ke dalam posisi seperti Jokowi mengangkat Prabowo. Itu tidak juga lazim berarti, ya? menurut saya tidak terlalu banyak lah katakanlah. Ya, yang belum menjadi lebih istimewa bagi saya adalah karir Prabowo setelah dia kalah 2019 sebenarnya sudah mati. Ya, tapi Jokowi justru menghidupkan kembali. Ya, pada waktu itu ada kekhawatiran yang saya dengar bahwa mungkin stabilitas politik akan terganggu kalau kalau Prabowo tidak dirangkul. Ya, jadi Jokowi Prabowo dari bertanding menjadi bersanding. Meskipun langkah Presiden Jokowi mengambil Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan itu tidak lazim, tetapi itu kemudian banyak dipuji. Kenapa? Terutama kemudian kita masuk di masa pandemi. Bayangkan kalau masih ada oposisi besar di luar pemerintahan, maka kerja-kerja pemerintahan ini akan terganggu. Saya justru melihat itu sesuatu yang baik. Ya, kalau ada oposisi besar, kalau ada pandangan alternatif, kalau bahkan pada waktu kebijakan COVID kita, itu tuh kalau ada orang yang punya perspektif lain, itu akan jauh lebih baik. Jadi masuknya Prabowo ke kabinet Presiden Jokowi adalah matinya oposisi. Sangat mencerminkan hal itu, sangat mencerminkan matinya oposisi. Ditambah lagi tentu dengan faktor-faktor lain seperti hukum, ya undang-undang ITE, terus kemudian berbagai litigasi yang dilakukan, termasuk juga tidak hanya terhadap aktivis, tetapi juga terhadap masyarakat biasa. Ya, nah dampak dari semua ini tidak ada suara alternatif dan ditambah lagi di antara politik itu ada saling pengertian satu sama lain. Jadi saya melihat tidak pernah sebelumnya ada persatuan elit yang demikian eratnya dalam politik Indonesia. Bahkan pada zaman Orde Baru persatuan elit itu terjadi karena memakai senjata. Kalau ini dengan persuasi, kemudian saling ada pertukaran, siapa yang dapat apa dan lain sebagainya. Itu terjadi pada zaman Jokowi. Ya.